Kenapa ngaji ini penting? Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, tidak mungkin orang itu hidup sendiri, dia butuh orang lain. Dia membangun alaqah, hubungan dengan orang lain. Dan kita lihat, manusia itu adalah makhluk sosial. Membangun apa yang disebut dengan masyarakat, mujtama'. Interaksi yang dinamis, terus-menerus. Dan itu semua tidak lain dalam rangka untuk memenuhi kemaslahatan tiap orang. Berpikir secara rasional, ketika interaksi itu nggak ada tuntunan, nggak ada aturan, nggak ada ketentuan, ini pasti akan melahirkan kerusakan, menimbulkan kekacauan. Keberaturan itu kebutuhan. Dalam hidup kalau panjenengan itu aturan untuk mengarahkan kita pada satu harmoni hubungan, itu kebutuhan mutlak. Kalau nggak ada aturan, itu seperti hidup dalam hutan. Yang kuat dialah yang akan menang, yang licik dialah yang akan berkuasa, dan sebagainya. Maka di sini Allah memberikan akal tadi. Ketika seorang itu ingin memenuhi kebutuhan jasmani atau rohaninya, itu perlu pertimbangan akal. Kalau diserahkan pada hawa nafsu, bahaya. Hawa nafsu itu cuman urusannya dapat atau nggak dapat, senang atau nggak senang, itu aja. Akal punya fungsi sebagai hakim untuk memberikan pertimbangan. Tapi akal ini bahaya juga kalau tidak ada guide, tidak ada tuntunan. Maka karunia Allah di luar diri kita yang paling besar adalah risalah, yakni sistem hidup yang disebut dengan Islam. Nalikane kula panjenengan urip dan alam dunya niku ingin memenuhi kebutuhan hawa nafsu, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, semata-mata kemudian mengabaikan cara berpikir yang sehat, mengabaikan tuntunan, atau cara berpikir yang disandarkan pada tuntunan dari yang menciptakan hidup kita, itu pasti akan melahirkan kerusakan. Pasti akan melahirkan kerusakan. Maka kenapa ngaji itu penting bagi umat Islam, bagi umat baginda Rasulullah. Allah sudah menurunkan Islam sedemikian rupa sebagai satu sistem hidup yang luar biasa. Kalau orang itu menyatu dengan sistem hidup ini, maka dia akan menjadi pribadi yang agung, punya kepribadian yang agung. Kepribadian yang agung sebagai seorang muslim itu seperti apa? Nalikane dia berpikir itu diikat dengan keyakinan dia, nalikane dia berpikir itu diikat dengan rambu-rambu yang Islam ajarkan, nalikane kemudian dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohaninya, itu juga dikaitkan dengan kesadaran berpikirnya tadi yang telah diikat dengan keyakinan. Jadi khas, yang muslim itu khas. Maka membangun pribadian yang agung itu pendekatannya dua. Pendekatan fisiknya itu adalah belajar, diarahkan cara berpikirnya, ya, diarahkan kecondongan-kecondongan nafsunya dengan pemikiran yang diikat dengan akidah, keyakinan yang benar, tuntunan yang benar. Kemudian juga pendekatannya non-fisik, yakni dengan berzikir tadi, dengan bersalawat, itu menggemburkan hati. Menggemburkan hati. Kadang orang itu paham ini adalah haram, tapi karena hatinya itu hati yang rusak, hati yang sakit, maka dia abai dengan peringatan yang disebut dengan haram, sehingga kemudian dia dengan mudah melanggar. Atau ada peringatannya adalah perintah kewajiban, tapi hatinya ini hati yang rusak, hati yang cacat, hati yang sakit, sehingga tidak mudah kemudian dia menerima apa yang menjadi tuntunan. Maka pendekatannya dua. Belajar itu penting, kemudian juga menggemburkan hati dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak membaca salat pada Allah, dengan banyak mohon ampunan pada Allah, itu juga penting. Ini akan memadukan antara alam pikiran dalam hati dan melahirkan pribadian, perilaku yang agung sebagai seorang muslim. Saksiyah, samiyah, pribadian yang agung sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW.